Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
semuanya bangkit berdiri, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang.
lebih rindu, semakin lebih dalam lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu di tempat ini. Thanks for your stubborn love for me.
mengasihi Engkau Tuhan. Kiramada kehene koya shikara balabayasi. Mari sama-sama katakan, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love. Oh, Jesus, 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 I love you. Oh, Jesus, I love you.
yang kami perlu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Cuma Engkau satu-satunya pribadi yang memuaskan kehidupan kami, yang bisa mengisi ruang yang kosong di dalam kehidupan kami. Ketika Kau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan, tidak ada satupun Tuhan Yesus yang bisa Tuhan mengambil sukacita kami. Baik keadaan yang tidak baik, baik keadaan yang mungkin hari ini sepertinya gak mendukung kami Tuhan, sukacita kami terus ada. Karena kami tahu kami punya harta yang berharga, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami punya harta yang berharga, yaitu Tuhan. Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan Yesus. Kami mau hari ini seperti Maria duduk mendengarkan isi hati-Mu, apa yang akan kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, urapi setiap kata yang keluar, biar sungguh-sungguh Tuhan Yesus bukan sekedar informasi, tapi ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ini menjadi peneguhan di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap keputusan kami. Mungkin ketika kami di dalam ketakutan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap hari ini dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kita tidak bisa berkumpul di dalam satu ruangan, di satu tempat, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana saja. Di tempat saya berdiri, di tempat kalian mungkin duduk gitu ya. Tidak satu rumah, ada beberapa rumah, tapi hadirat Tuhan itu sama besarnya. Tinggal bagaimana kita gitu ya meresponinya. Kuasa Tuhan itu tidak dibeda-bedakan, kasih Tuhan itu nggak dibeda-bedakan, tapi bagaimana kita meresponinya. Kadangkala kita melihat orang di sebelah kita atau kita melihat sekeliling kita, kenapa dia menerima sesuatu yang lebih besar, kenapa dia lebih dipakai Tuhan, kenapa dia A, B, C gitu ya. Kita sepertinya mau protes sama Tuhan, padahal mungkin ada sesuatu hal yang membuat Tuhan tuh tidak bekerja maksimal di dalam kehidupan kita. Oke, setiap kita di tempat ini kali yang kedua kita akan connecting time ya, secara online gitu, karena memang keadaan yang hari ini tidak mendukung, tapi percayalah gitu, di dalam keadaan yang tidak mendukung, Tuhan itu tetap mendukung kehidupan kita, amin. Saya akan langsung buka, kita mau sama-sama belajar hari ini. Setiap kalian di sana pastikan, sekalipun mungkin Kak Wina tidak bisa lihat kalian face to face, tapi pastikan hari ini kalian ada membawa Alkitab gitu ya. Kalau kita tahu, ketika kita dikasih tahu ya ada CG online, ada ibadah online gitu ya, kita jangan cuma duduk di depan laptop atau di depan handphonemu tanpa kau membawa senjatamu gitu ya. Kita harus bawa senjata kita. Kita jangan lupa senjata kita itu adalah firman Tuhan. Ya kalau kalian punya Alkitab ya harusnya punya ya. Kalau kita bilang kita Kristen, apalagi kalau kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, kalau kalian tidak punya Alkitab ya itu terlalu sekali ya. Jadi kita akan buka di Keluaran 3. Kita buka Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 5 gitu ya. Ini mungkin ayat yang sering sekali kita dengar. Mungkin ayat yang sangat familiar gitu ya. Tapi hari ini firman Tuhan ini berbicara sangat luar biasa di dalam kehidupan Kak Wina gitu ya. Dan hari ini Kak Wina mau bagikan buat setiap kalian di tempat ini, orang-orang muda. Pastikan kau buka telingamu dengan benar, siapkan hatimu dengan benar. Jangan sampai setiap apa yang kita dengar gitu ya, karena kita tidak siap, semuanya sia-sia. Kalau kita sudah bayar harga, sudah kasih waktumu untuk kamu duduk di situ dengar firman Tuhan, ya pastikan setiap apa yang kau dengar itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu kita akan sama-sama buka hari ini di Keluaran 3 ayat pertama sampai dengan 5. Kak Wina akan bacakan, dengan iman Kak Wina percaya kalian juga ikut membaca di sana. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Puji Tuhan. Ini adalah ketika itu pertama kali Tuhan itu memanggil Musa gitu ya. Musa itu bukan orang Mesir, tapi dia itu adalah orang Ibrani. Karena kondisi dan keadaan mamanya bukan membuangnya, Kak Wina ceritakan sedikit latar belakangnya. Musa itu dilahirkan dari suku Ibrani. Jadi Musa itu adalah memang orang Ibrani, dia bukan orang Mesir. Cuma dibesarkan oleh Ratu Firaun, putri Firaun gitu ya. Karena pada masa itu karena saking banyaknya Israel gitu ya, sehingga orang Mesir tuh takut gitu ya. Kok banyak banget ini orang Israel, mungkin mereka beranak terus gitu ya. Jadi kok tambah banyak, kalau mereka makin banyak nanti kita bisa dikalahkan kalau kita perang gitu ya. Sehingga ketika itu raja mengambil inisiatif, oke, bunuh semua anak laki-laki gitu ya. Ketika itu salah satunya Musa yang hampir terbunuh. Lalu mamanya gitu ya, mamanya itu sembunyikan Musa, dia ditaruh di sungai. Lalu ketika itu putri Firaun lagi mandi ya, diambil dan sehingga dibesarkanlah Musa ini di Mesir. Nah, di Mesir ini pada zaman itu adalah negara yang makmur gitu ya, negara yang kerajaan yang ditakuti gitu ya, kerajaan yang ditakuti, rajanya itu ditakuti, mereka itu kekuasaannya itu sudah luas gitu ya. Dan Kak Wina tahu kalau kita baca gitu, Musa itu dididik dengan cara didikannya Mesir gitu ya. Dan bukan cuma sekedar pendidikan yang biasa-biasa gitu ya. Mungkin hari ini kalau kita tahu ada mungkin dari SMA kita akan masuk kuliah gitu ya. Mungkin kalau dulu kan gak ada kuliah gitu ya. Mungkin Musa itu dulu dikuliahkan gitu ya. Mungkin gak cuma S1 gitu ya. Mungkin dia sampai S2 karena Musa ini pinter. Nah, satu ketika gitu ya. Ketika itu Musa ini lagi berjalan keluar gitu ya. Terus dia lihat kalau bangsanya itu lagi ditindas nih sama orang Mesir. Dan orang Mesir itu dibunuh sama si Musa. Gitu ya. Nah, setelah itu sudah ada kejadian kali yang kedua. Pada saat itu dia melihat sesama orang Ibrani, mereka lagi berantem nih gitu ya. Terus Musa bilang, kamu ini ngapain? Kalian ini harusnya sesama suku, kalian ini harusnya tuh damai, harusnya saling mendukung. Lalu di luar dugaan Musa gitu ya, si orang berani bilang gini, kamu ngapain ikut-ikutan? Apa kamu mau bunuh kita juga? Gitu ya, kayak kamu bunuh orang Mesir itu. Ketika si Musa dengar ada perkataan seperti itu, Musa itu takut gitu ya, takut. Dia beranggapan bahwa dia berpikir gini, pasti ini sudah sampai ke Raja Firaun. Benar sekali, Firaun mendengar dan dia mencari cara untuk membunuh Musa. Lalu Musa lari gitu ya. Ketika Musa lari, sampailah Musa ini dia lari hingga sampai ketemu dengan yang namanya Yitro. Kalau kita baca, ya itu latar belakangnya. Dikatakan seperti ini ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Ada kata biasa. Kalau kita lihat kehidupan Musa sebelumnya, Musa itu hidupnya enak. Di Mesir itu dia tuh bukan dipelihara, tapi dibesarkan. Dia dididik di dalam kerajaan. Jadi dia tuh bukan di kalangan rakyat biasa, tapi dia tuh dididik dengan putri Firaun. Berarti tuh tinggal di istana. Namanya istana gak ada ya tiba-tiba itu makannya nasi penyet gitu ya. Gak ada tempe penyet, gak ada ya. Pasti mungkin makannya KFC, makannya mungkin Pizza Hut gitu ya. Zaman dulu gak ada Pizza Hut ya. Tapi mungkin pasti makannya yang daging-daging gitu ya. Anggurnya yang bagus. Jadi pasti makanannya enak. Itu yang dialami Musa. Tapi ketika dia di dalam pelarian, ketika dia di buron si Firaun gitu ya, dia nih hidupnya udah gak enak lagi gitu ya. Hidupnya tuh sepertinya sudah kehilangan harapan. Itu yang terjadi kepada Musa gitu ya. Dan ketika itu Musa setelah dia ketemu dengan si Yitro gitu ya, ketika dia lari gitu ya, dia ketemu Yitro, dia dinikahkan sama anaknya Yitro, dan sehingga apa yang menjadi pekerjaan Musa? Dikatakan adalah dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Kak Wina percaya gitu, buat Musa itu gak gampang. Buat Musa itu gak gampang. Kenapa? Karena Musa biasanya dididik dengan pendidikan yang tinggi. Tapi tiba-tiba dia menggembalakan kambing domba biasa.
Kira-kira hari ini, kalau kalian tahu, kita pernah nggak ya ada pendidikan atau di universitas jurusan menggembalakan kambing domba atau jurusan menjaga kambing domba? Nggak ada kan? Itu nggak perlu di sekolah pun kita bisa kok gitu ya. Karena Kak Wina punya piaraan gitu ya, Kak Wina punya sapi itu ya cukup dipukul dia tahu gitu ya. Jadi nggak perlu ada sekolahnya. Oleh karena itu Kak Wina tahu ini keadaan yang nggak enak buat Musa, sehingga Musa ini merasa ya sudah, aku udah gak punya harapan lagi. Ya udah hidupku ya seperti ini, gitu ya. Hidupku seperti ini, aku udah punya harapan. Apa yang mau tak kerjakan lagi? Kalau aku balik ke Mesir, pasti aku akan dibunuh. Tapi aku di sini, aku mau lakukan apa? Yang ada yang bisa tak kerjakan ya cuma ini, gitu ya. Sering sekali kita itu dibatasi oleh mata kita, gitu. Sering sekali kita tuh dibatasi oleh apa yang kita lihat di depan. Kita enggak tahu apa yang kita lihat jauh di sana yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. By the way, tema Kak Wina adalah hari ini aku mau dipakai Tuhan, gitu ya. Simple ya. Ini sepertinya tema yang biasa ya. Setiap orang pasti mau dipakai Tuhan. Apakah ada di sini ada orang yang enggak mau dipakai Tuhan? Pasti semuanya mau dipakai Tuhan ya. Kalau ditanya apa cita-citamu gitu ya, aku mau jadi dokter, nggak ada ya kalau orang ditanya cita-citanya, apa cita-citamu? Oh aku cuma mau jaga warnet gitu ya. Kak Wina bukan lagi merendahkan pekerjaan jaga warnet ya. Tapi kalau orang ditanya mimpi, pasti dia akan punya mimpi itu yang tinggi. Nggak ada mimpinya itu yang rendah, pasti mimpinya tinggi. Nah oleh karena itu, keadaan Musa hari ini gitu ya. Keadaan Musa di saat itu, dia tuh putus asa. Ya udahlah, aku terima aja hidupku ini. Gak mungkin lagi ada harapan. Aku mau gimana? Wes sudah gak ada, aku udah gak bisa melihat apa-apa lagi. Sering sekali itu yang kita lihat. Yang membatasi Tuhan memakai kita adalah apa? Gitu ya. Sesuatu yang itu menutup mata kita. Ada selubung-selubung yang menutup mata kita. Kak Wina akan bagikan dengan cepat saja gitu ya. Ada poin yang Kak Wina mau bagikan di sini. Apa yang membuat Musa itu bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa? Kenapa dari Musa yang takut, Musa yang ketika Tuhan bilang, ayo kamu keluarkan, kamu ke Mesir ya, bebaskan bangsaku. Tuhan, aku ini gak pinter ngomong. Kenapa aku? Cari aja orang lain. Musa ini selalu cari alasan ketika dia disuruh Tuhan, dia selalu bilang, dia selalu suruh orang, dia selalu tunjuk orang lain. Dari situ Kak Wina tahu bahwa Musa ini punya ketakutan. Musa ini bukan orang yang percaya diri. Mungkin dengan ketika dia mulai melakukan menjadi buronan gitu ya, itu menjadi sebuah intimidasi di dalam kehidupannya gitu ya. Dia disertai ketakutan di dalam kehidupannya. Musa itu orang tipe seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita baca, Musa itu dipakai Tuhan memimpin 2 juta umat gitu ya. Kalau kita baca gitu ya, bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang bebal, tegar tengkuk. Kenapa gitu ya? Kalau kalian tahu gitu ya, ketika Musa tegur bangsa Israel gitu ya, waktu mereka menyembah patung berhala itu ya, Musa tuh hampir mau dibunuh loh, mau dilempari gitu loh sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tuh bisa dibilang mereka ini brutal gitu ya. Kalau mereka nggak suka, mereka tuh langsung mengutarakannya, pengen langsung lempar gitu ya. Hajar aja, kalau nggak cocok sama mereka hajar aja, ganti pemimpin lain. Bangsa Israel tuh kayak gitu. Ingat ketika mulai Saul, sebelum Saul gitu ya, mereka tuh kan minta raja ya. Minta raja, hari itu tidak ada, hari itu mereka itu memaksa, sebenarnya hari itu belum ada raja yang terpilih gitu ya. Tapi mereka maksa, kasih kami raja, sehingga Saul lah terpilih. Bangsa Israel tuh sukanya maksa gitu ya. Bangsa Israel tuh sukanya itu sakarape dewe gitu ya. Mereka tuh seenaknya sendiri, itu bangsa Israel. Sehingga Musa ini, aduh aku takut, apalagi aku ini siapa? Kalau mereka tahu aku buronan, kalau mereka tahu aku dulu melakukan kesalahan di Mesir, masa mereka percaya sama aku? Jadi Musa itu orang seperti itu. Tapi ada satu hal yang hari ini membuat Musa itu bisa dipakai Tuhan. Yang pertama, poin pertama adalah kita akan baca di ayat 5. Mulai dari ayat 4 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Yang pertama adalah tanggalkan. Ada Kak Wina catat di sini ya, ini firman udah lama banget ya, sampai tulisannya nggak enak gitu, sampai tulisannya itu jelek banget ya, warna pulpennya sampai pudar. Tanggalkan, kata tanggalkan itu apa gitu ya? Ada sesuatu yang dilepaskan, ada sesuatu yang mungkin itu kesukaan gitu ya, yang sengaja itu nggak dilakukan lagi. Kata tanggalkan itu
meninggalkan sesuatu yang mungkin itu menjadi kebiasaan atau sesuatu yang sudah mengikat kehidupan kita sehari-hari. Bisa bicara tentang habit, itu bisa bicara tentang hobi, bisa bicara tentang kesukaan, atau bisa bicara tentang apapun. Apa yang hari ini membuat engkau kadang itu melupakan Tuhan? Apa yang membuat engkau hari ini sering sekali kalau kita mungkin ya ketika di dalam ruanganmu gitu, Tuhan ada suara berbicara, ini waktunya saat teduh gitu ya. Tapi kita nanti bentar lagi 5 menit lagi gitu ya, mungkin kita lagi main games gitu ya. Hari ini sangat banyak games ya yang bisa dimainkan gitu ya, macam-macam gitu ya, terserah orangnya mau suka yang perang-perangan, mau suka yang lucu, mau suka yang aneh-aneh, ada banyak gitu. Sehingga apa? Kadang-kadang itu yang membuat kita itu gak bisa melihat pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa hari itu, apa yang Tuhan minta ditanggalkan Musa? Apa yang diminta Tuhan supaya Musa ini meninggalkan itu, melepaskan itu? Awina catat di sini gitu. Yang perlu ditanggalkan Musa itu adalah rasa takutnya. Yang perlu ditinggalkan Musa itu apa? Rasa khawatirnya, pikiran-pikiran yang mungkin tidak perlu dipikirkan gitu ya. Mungkin itu kesalahan yang lalu, tapi itu terus mengikuti Musa, itu terus mengikuti pemikiran Musa. Sehingga ketika Musa dikatakan, ayo kamu mau tak pakai. Ketika Tuhan katakan seperti itu kepada Musa, dia bilang, enggak Tuhan, aku enggak bisa. Aku udah enggak pintar ngomong. Mungkin di dalam hatinya, mau dipakai gimana Tuhan? Aku dulu tuh udah gagal. Kita sering menghakimi diri kita sendiri. Kita sering langsung membatasi diri kita. Padahal Tuhan itu bisa lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kata tanggalkan di sini bicara tentang apa sih gitu ya? Hari ini apa hobimu? Apa yang mungkin hari ini engkau pegangi terus? Apa yang hari ini sering membuat kita itu tidak bisa melihat Tuhan itu bisa pakai kita. Melihat janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalian yang tahu, tapi hari ini Kak Wina mau katakan, kalau kalian berkata, aku mau dipakai Tuhan, maka tanggalkan itu. Tanggalkan itu, kesukaanmu. Salah enggak hari ini kalau kalian punya idola? Enggak. Salah enggak hari ini kalau kalian punya hobi? Enggak. Enggak berdosa, enggak salah. Tapi apa yang membuat itu menjadi salah gitu. Ketika itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ketika itu menjadi sebuah ikatan di dalam kehidupan kita. Sering Kak Wina lihat kalau di Instagram gitu ya, atau di WA gitu ya. Ada orang yang punya idola Korea ya, bintang Korea gitu ya. Sedikit geli juga ya. Kadang tuh ngucapin ulang tahun. Kak Wina cuma pikir, kamu percuma kan ngucapin ulang tahun. Toh orangnya gak punya juga WA-mu gitu. Dia gak bisa lihat kamu ngucapin ulang tahun ke dia gitu loh. Terus kamu sih ngucapin ulang tahun itu dilihat siapa gitu. Kita kan kalau ngucapin ulang tahun, kita tag orangnya supaya orangnya tahu bahwa kita ini ngucapin ulang tahun, iya kan? Nah, tapi sering sekali kalau kita punya idola gitu ya, kita bilang happy birthday, entah siapalah namanya ya, mungkin Sun Jongko apa gitu ya, gak ada apalah namanya. Tapi orangnya gak bisa lihat. Itu kan sebuah hal yang sia-sia. Berdosa enggak sih. Tapi sesuatu yang sia-sia yang kita kerjakan, harusnya ada hal yang bisa kita kerjakan, itu bisa memberkati orang lain. Sering sekali apa? Kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Untuk menyenangkan diri kita, bukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita mau dipakai Tuhan, harusnya kata pemakai Tuhan itu bukan kau harus khotbah di sini, kau harus pelayan, enggak. Apapun yang hari ini ada di tanganmu, harusnya kau bisa dipakai Tuhan. Tapi apa yang membuat kita nggak bisa dipakai Tuhan? Kita nggak lihat apa yang ada di tangan kita, tapi kita lihat apa yang di tangan orang. Makanya ada firman berkata, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara-perkara besar. Perkara kecil itu apa ya? Apa yang ada di tangan kita. Kamu udah usah lihat punya orang. Ya, A dan B pasti berbeda. Kak Wina dan kalian pasti berbeda. Kalau kita sama kacau ya, gitu ya. Kalau misalnya sama semua sukanya makan pizza gitu, pizza itu bisa antri-antri gitu ya. Tapi kan gak semua orang makan pizza. Ada yang suka makan mie goreng, ada yang suka makan nasi goreng, ya ada yang suka makan nasi jotos gitu ya. Ada yang suka makan tempe. Nah, kalau bayangin ya, maka oleh karena itu Tuhan itu menciptakan kita itu, makanya kita dibilang ciptaan yang mulia. Karena kita ini ciptaan yang sangat-sangat hari ini Tuhan tuh kasih perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bisa bayangin gak ketika Tuhan ciptakan berjuta-juta umat di dalam dunia ini, hidungnya itu gak ada yang sama loh.
Sekalipun kita lahir dari papa mama kita, kayaknya itu hidungnya bisa nggak sama juga gitu ya. Kak Wina ketika Kak Wina sama-sama kan hidung Kak Wina sama papa mama Kak Wina, ya nggak sama juga gitu ya. Tak lihat ya nggak, ya ada bentuk, oh bentuk hidungnya kayak papanya, kayak papa gitu ya. Tapi ya nggak mancung pesek gitu ya. Kak Wina lihat lagi mamanya Kak Wina gitu. Jadi nggak sama sekalipun kita lahir dari papa mama kita. Bisa bayangin ya, Tuhan itu menciptakan kita tuh dengan berbagai macam-macam gitu loh. Dan Tuhan tuh menciptakan kita tuh sempurna. Tidak ada satu pun yang tidak sempurna. Semuanya pastinya kakinya masih di bawah kan? Itu berarti sempurna. Semua telinganya di sini, di dekat rambut ya, kiri kanan. Apa ada telinganya yang di atas? Kalau di atas berarti gak sempurna gitu ya. Tapi selama letak anggota tubuhmu pada tempatnya, berarti kita diciptakan sempurna. Karena firman Tuhan berkata kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Apa yang perlu kita tanggalkan? Dikatakan sini adalah kasut. Kasut itu bicara apa? Kasut itu bicara di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 15 kalian bisa baca. Di situ katakan pakailah perlengkapan senjata rohani gitu ya. Salah satunya adalah kasut kerelaan. Kasut itu bicara sesuatu yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Kasut itu yang biasa kita pakai, yang kita pakai secara terus-menerus. Hari ini apa? Apa yang hari ini kita pakai terus, apa yang hari ini kita pegangi terus sehingga sampai hari ini gitu ya. Ketika kau jadi Kristen mulai dari keluar dari orok gitu ya, gitu ya sampai hari ini Kristen, kamu tidak merasakan apa-apa dan kamu tidak melihat apa-apa pun terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin ada sesuatu yang perlu kau tanggalkan. Nah hari ini engkau yang tahu apa yang hari ini kau pegang erat-erat. Ayo Kak Wina mengajak setiap kita orang muda di tempat ini. Keadaan itu tidak bisa menghalangi pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini corona kan, tidak bisa lah ngapa-ngapain. Kak, kita cuma bisa stay home di rumah, makan tidur gitu ya. Mungkin kita bicara seperti itu. Kak Wina mau katakan ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Kemarin ketika Kak Wina lihat IG-nya Vanessa gitu ya. Kak Wina diberkati banget. Vanessa itu share bilang gini, jadilah orang yang produktif. Bukan karena paksaan orang tuamu, tapi keluar dari dirimu sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita di rumah. Kalau hari ini kau nggak pintar bahasa Inggris, ayo belajar dari Google gitu ya. Kalau hari ini kau nggak pintar pintar matematika, ayo belajar cari tahu. Kau bisa belajar bahasa Mandarin, dia sharing seperti itu gitu ya. Iya ya gitu ya. Sering sekali kita tuh cuma melihat bisa dipakai Tuhan itu ketika kita tuh dilihat orang banyak. Kita bisa dipakai Tuhan itu ketika apa? Ketika kita tuh dipuji. Ya kalau ada pujian buat aku itu baru namanya dipakai Tuhan. Kalau gak ada yang puji aku gak dipakai Tuhan gitu ya. Sering sekali kita melihatnya seperti itu. Dangkal banget gitu ya. Padahal Tuhan itu mau pakai kita jauh lebih besar. Nah hari ini mungkin keadaan yang hari ini kita di rumah gitu ya. Kita seolah-olah gitu ya. Kita ini terpaksa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang biasanya kalau ketika gak ada corona gitu ya. Pulang sekolah ya. Tidur, mandi, mungkin makan, tidur gitu ya, terus main gitu ya, terus tak kemana pulang malam. Hari ini kita gak bisa kemana-mana, kayaknya terpaksa di rumah. Terus kalau ada nanti jangan lupa ya ibadah online, terpaksa ibadah. Kenapa terpaksa ibadah? Nanti takutnya nanti kalau aku gak ibadah, Tuhan itu hukum aku kena corona. Atau apalagi terpaksa ikut CG, kenapa nanti kalau Tuhan marah, aku gak tahu kesenggol siapa nanti aku kena corona. Jadi kita ikut apa-apa itu takut karena kita tuh dihukum. Kita ibadah itu cuma karena takut apa? Karena takut nanti dihukum Tuhan, takut kena corona itu loh. Semuanya terpaksa kita lakukan. Terpaksa bantu mama. Kenapa? Kalau nggak bantu mama nanti aku nggak dimasakin. Kalau aku nggak bantu mama nanti aku nggak dikasih makan. Nggak lah ya, pasti dikasih makan ya. Minimal Indomie, ya kan? Nah, itu yang kita lakukan. Mungkin itu yang perlu kita tanggalkan. Mungkin apa? Rasa malasmu. Mungkin apa? Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang hari ini kita bilang, wah corona gini gak mungkin lah bisa ngapa-ngapain. Sekolahku juga pasti gak, ya sudahlah ya gini, sekolah aja online. Apa yang bisa tak kerjakan? Apa yang bisa bikin enggak? Nantilah tunggu selesai corona aja, baru aku belajar giat. Nanti selesai corona aja, baru aku nanti mungkin kalian yang sudah ikut audisi gitu ya, yang kemarin ikut interview PAW, nanti aja kalau pas selesai corona baru nanti belajar kita vokal gitu ya. Padahal kalau kalian gak harus ke gereja, ada banyak aplikasi yang menyediakan untuk kita tuh bisa vokal. Nanti aja lah, tunggu selesai corona, aku baru aktif. Apalagi mungkin hari ini apa? Handphonemu mungkin.
Mungkin handphonemu yang menghalangi Tuhan tuh gak bisa pakai kita. Kalau setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu ya, handphone yang menemani kita terus gitu, gak pernah bisa lepas dari tangan, ya Tuhan gak bisa pakai kita. Yang pakai kita itu apa? Instagram gitu ya. Sehingga apa? Yang masuk ke dalam pikiran kita adalah mungkin berita-berita yang hari itu membuat kita takut. Kita mulai apa? Kita mulai berpikir, waduh coronanya udah banyak gitu ya. Waduh ada di Magetan, waduh gimana nih ya gitu ya. Waduh gitu ya. Iya kan? Hari-hari ini kita lihat orang itu sudah mulai parno ya. Gak usah kalian. Kadang Kak Wina kalau misalnya ketemu orang yang gak kenal gini, nanti jangan-jangan dia ketemu ini gitu ya. Manusia ya. Iya kan? Manusia kan? Jangan-jangan dia ketemu ini, nanti masa aku tahu dia ketemu bersih, masa aku tahu dia gak pegang-pegang siapa gitu ya. Itu yang terjadi. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi memegang Tuhan. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi berpegang kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari ini kau rindu, kau dipakai Tuhan, tanggalkan kasut. Kasut itu bicara tentang apa yang hari ini sedang yang kau pegang erat-erat. Apa yang hari ini sedang kau berhalakan di dalam kehidupan. Tanggalkan. Tuhan itu memakai Musa gitu ya. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, apa? Perjumpaan pribadi. Ketika Musa mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, tahu enggak Musa itu hidupnya berubah 180 derajat. Kalau kalian hafal 12 tulah, itu loh yang dilakukan Musa, membelah laut Teberau. Apalagi pukul batu keluar air. Coba sekarang pukul batu keluar air. Pasti kita senangnya minta ampun gitu ya. Jangan-jangan itu menjadi berhala gitu ya. Kita bilang, aku pukul batu keluar air. Terus orang kita panggil gitu ya. Untuk beli air yang dari batu yang kita pukul itu 1 galon 20.000 gitu ya. Jarang-jarang nek gitu ya. Kalau air terjun kan biasa. Tapi ini dari batu keluar air gitu ya. Nah, perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi itu apa? Cukup sekali. Kalau kita lihat ini perjumpaan pribadinya Musa dengan Tuhan. Tapi selanjutnya Musa itu terus ketemu dengan Tuhan. Ada hal yang dibangun secara terus menerus di dalam kehidupannya. Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi Tuhan. Tuhan tuh pakai mereka dengan luar biasa. Itu kayak bukan cuma pesawat gitu ya. Bukan cuma pesawat tapi mereka tuh kayak jet gitu langsung. Langsung tinggi naiknya. Daud. Kalau kita baca Mazmur-Mazmurnya, dia tuh mengalami perjumpaan pribadi. Dikatakan dia tuh biasa menggembalakan domba 2-3 ekor. Tapi tahu enggak, tiba-tiba tuh si Daud jadi raja. Itu diawali dari mana? Apakah ada di Alkitab dicatat bahwa Daud itu badannya kekar? Apakah ada dicatat bahwa Daud itu badannya atletis, tinggi, besar? Enggak, dikatakan dia tuh kemerah-merahan. Bahkan dia tuh sempat dilupakan papa mamanya. Ketika kakak-kakaknya dipilih gitu ya. Oh iya, aku punya anak satu lagi. Lagi menggembalakan kambing domba, sempat terlupakan. Kalau secara manusia, sepertinya itu orang-orang yang gak mungkin dipakai Tuhan. Tapi lihat cara pandang Tuhan. Orang-orang yang secara manusia gak mungkin dipakai. Gak mungkin mereka jadi orang yang berhasil. Tapi lihat, Tuhan itu lihatnya. Mereka tuh jadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin Musa tuh gak menyangka. Kok bisa ya aku mimpin bangsa Israel. Si Daud juga mungkin, kenapa ya aku kok tiba-tiba bisa jadi raja. Mungkin dia bilang, ya ampun mimpi apa aku. Tapi itu di mana? Diawali dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kapan terakhir kali engkau mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kapan kau mengalami yang namanya jamahan Tuhan? Kapan pertama kali kau mengalami ketika kau masuk berdoa? 1 jam itu gak terasa, kau menangis. Bukan menangis karena pergumulan gitu ya. Bukan menangis karena uang jajanmu dipotong. Bukan menangis karena kamu ditikung gitu ya, enggak ya. Tapi apa? Mungkin hari itu aku gak tahu kenapa aku nangis gitu ya. Aku kayaknya gak merasakan masalah apa-apa. Tapi aku kayak pengen menangis, tahu gak? Itu engkau sedang mengalami hadirat Tuhan. Hari ini, ayo orang-orang muda. Kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Kalau engkau kejar Tuhan, maka mimpimu itu akan terjadi. Di Matius dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara apa? Cari dulu Tuhan. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan. Itu bukan cuma bicara tentang keberhasilan, itu bicara harta, bicara semua akan ditambahkan. Satu, cari dulu kerajaan Tuhan.
Hari-hari ini ketika keadaan yang hari ini ketika corona yang terjadi, apakah kau mencari Tuhan? Apa jangan-jangan, wah ini waktunya menaikkan level untuk gamesku Mobile Legends gitu ya. Ini waktunya untuk cari senjata, mumpung waktunya panjang. Apakah itu yang terjadi? Atau ini waktunya kita habis nonton drakor terus dari pagi sampai malam nonstop gitu ya. Kapan lagi? Nanti kalau udah selesai drakor, selesai corona udah gak bisa kayak gini. Mumpung lagi corona gitu ya. Mumpung stay home di kamar aja, kunci kamar nonton terus gitu ya. Sampai baterainya habis, charger lagi gitu ya. Itu yang terjadi. Gak heran kalau hari ini kau nggak melihat apa-apa terjadi di dalam kehidupanmu. Ayo mari Kak Wina ajak setiap kita di tempat ini. Kalau engkau tahu hari ini ada sesuatu yang harus engkau tanggalkan. Kalau ada sesuatu yang harus kau lepaskan. Lepaskan itu dengan sukarela. Mungkin hari ini kayaknya kita terpaksa ya ikut ibadah online CG gitu ya. Mungkin karena kita pemimpin. Atau terpaksa ikut doa rantai. Kenapa? Nanti ditanya Kak Wina. Kenapa gitu ya? Nanti kalau Kak Wina ngomel, soalnya kalau dia WA itu bisa WA-nya panjang banget gitu ya. Sepertinya ketika baca WA itu kita melihat mulutnya ngomel, mulut Kak Wina ngomel gitu ya. Gitu ya. Daripada aku nanti ditanya, ya sudah ikut aja lah. Terus ketika kita doa rantai gitu ya. Ayo siapa yang mau berdoa? Diam aja, gak berdoa. Ayo siapa yang terbeban berdoa? Gitu ya, sampai disuruh diam aja. Pokoknya hadir gitu ya. Harusnya kalau kita rela, Kak Wina percaya ketika kita ikut doa rantai itu kita gak akan diem, kita akan berdoa. Ketika kita ibadah, kita gak akan cuma biasa-biasa ibadahnya. Sama gairahnya ketika kita ada di gereja, sama ketika engkau mungkin di rumah ibadahnya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Mari setiap kita di tempat ini orang-orang muda. Belum terlambat gitu ya. Dipakai Tuhan itu bukan tunggu tua, bukan tunggu nanti kau kuliah. Justru saat ini Kak Wina ngomong sama Eagle Kids, justru dari anak-anak sama orang tua Kak Wina. Dari anak-anak itu loh harus dikasih tahu, diajari. Ada banyak anak-anak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pemakaian Tuhan itu tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh apapun. Pemakaian Tuhan itu untuk semua orang. Pemakaian Tuhan itu untuk hati yang mau menangkap. Kalau hari ini ada mungkin kita kok aku cuma dipercayakan ini ya, kok si A itu baru aja dia masuk di gereja, kayaknya gak terlalu lama, baru 1 tahun, kenapa ya dia kok udah jadi coach, kenapa ya dia kok jadi ini. Mungkin kita mulai lihat, kenapa ya kok terlalu ini. Kita gak lihat, halo jangan-jangan dia bayar harga lebih dari kamu. Makanya gak heran ada banyak hal besar yang Tuhan percayakan. Seberapa besar hari ini engkau ingin dipakai Tuhan, maka sebesar itulah Tuhan akan pakai engkau. Seberapa besar engkau ingin hari ini sesuatu yang urapan Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu, ya sebesar itu. Firman Tuhan dikatakan gini, pandanglah gitu ya, sejauh mana engkau memandang, maka sejauh itu aku akan kasih gitu ya. Abraham tuh disuruh pandang. Seberapa jauh kamu pandang hari ini, sejauh mana, sebesar apa. Jadilah orang-orang muda yang hari ini. Kau bukan orang-orang muda yang berkata, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini gak bisa dipakai Tuhan. Ada banyak hal yang hari ini gak bisa aku. Ayo. Kalau hari ini kau dikatakan pemimpinmu, ayo kerjakan ini, kerjakan. Sekalipun mungkin gini, aku gak bisa sih sebenarnya gitu ya. Tapi Kak Wina percaya kalau kita bilang, iya Tuhan itu yang akan urapi. Amin. Siapa lagi? Orang-orang yang sepertinya gitu ya. Mereka itu orang-orang yang gak bisa, merasa tidak bisa dipakai Tuhan. Yosua itu siapa? Bujangnya Musa. Kalau dulu siapa yang dipakai Tuhan? Itu adalah harusnya imam-imam. Ya, keturunan-keturunan Lewi itu loh yang meneruskan. Tapi Musa itu siapa? Bujangnya. Bujang itu siapa sih? Suruhan. Kalau misalnya mungkin Musa, Yos, aku butuh sepatuku gitu ya. Yosua yang ambil. Diambilkan. Yos, koknya aku lapar ya, mau makan. Yosua yang ambilkan gitu ya. Yos gitu ya. Kayaknya kok panas. Oh, dia panas ya. Ambilkan kipas angin enggak ya? Gitu ya. Tapi Yosua itu yang melayani Musa. Jadi dia itu bukan Lewi loh, dia itu bujang dikatakan.
Tapi lihat siapa yang dipilih untuk menggantikan Musa? Yosua. Apakah Yosua orang yang berani? Yosua itu orang yang cakap? Tidak. Kalau kita baca di Yosua 1, itu ya Tuhan tuh ngomong gini loh, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan itu tahu Yosua takut. Takutlah dia ketika dia bersama-sama dengan Musa. Musa aja segitu hebatnya, itu aja bangsa Israel tuh masih protes. Apalagi aku, siapa gitu ya. Musa mulai melihat dirinya kecil, siapa? Tapi lihat, Yosua lah yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Yosua yang bukan siapa-siapa, Yosua yang seorang bujang, Yosua yang seorang suruhan. Hari ini mungkin kau berkata, aku ini nggak pintar nyanyi. Ya kalau kamu nggak pintar nyanyi ya jangan masuk PAW, pastilah ya. Namanya profesional pasti harus, nggak mungkin kan. Katanya ini kalau dipakai tuh nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya percaya diri gitu ya, jangan minder. Tapi kalau udah tahu suaranya, ya kalau berdoa aja fales ya jangan masuk PAW gitu ya. Ya masuk pendoa. Kak Wina percaya di pendoa kan nggak ada ya audisi suara gitu ya. Ketika berdoa dalam nama Yesus, iblis keluar gitu ya. Kok fales, iblisnya takut nggak mau keluar gitu ya. Kurang merdu suaranya, nggak ada kan. Nah, kalau ada banyak tempat yang kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Hari ini, Army of God, engkau yang ada di rumah hari ini. Kalau hari ini kau tidak melakukan apa-apa, kalau hari ini ada banyak hal yang kau kerjakan setiap hari itu dan itu tidak membuat kau melihat kau dipakai Tuhan. Ayo mulai hari ini bertobatlah dan tanggalkan. Kak Wina mengajak setiap kalian di tempat ini. Kak Wina gak cuma ngomong sama kalian ketika Kak Wina dengar firman ini, ketika Kak Wina baca, Kak Wina juga berusaha keluar dari ininya Kak Wina susah bangun pagi, jujur ya. Tapi kita ini berusaha untuk bangun pagi. Sekarang tuh hobi masak gitu ya, masak tutorial gitu ya. Dulu gak pernah ke pasar, sekarang ke pasar terus gitu ya. Itu yang kita kerjakan. Ketika Kak Wina tahu, ternyata aku bisa masak banyak hal gitu ya. Dulu gak pernah tahu masak ini A, B, C, D, sekarang tahu gitu ya. Terus kalau dibilang enak gitu ya, bangga Kak Wina langsung semangat untuk cari masak yang lain gitu ya. Kalau dibilang gak enak gitu ya, oh ya ampun gitu ya. Langsung Kak Wina suruh Cenonik masak ya. Nah ayo, ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan batasi dirimu. Keluar dari tempatmu. Lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Keluarlah, lepaskan. Kalau engkau hari ini yang terikat mungkin dengan games, ayo mulai puasa handphone. Kalau engkau tahu kau susah lepas dari gadgetmu, puasa. Kalau engkau tahu hari ini susah kok ya pengennya nonton drakor ya, kayaknya drakor tuh ngawe-ngawe gitu ya. Terus kalau kita nggak sabar menunggu kelanjutannya gitu ya, ayo puasa mungkin ya. Mungkin itu yang Tuhan minta, mungkin juga ketaatan. Amin. Hari ini jadilah Army of God. Engkau bertumbuh, engkau berbuah. Pastikan hari ini hidupmu, masa mudamu tuh gak sia-sia. Ini waktunya di mana engkau bisa produktif. Ini waktunya di mana engkau tuh bisa melakukan banyak hal tanpa batasan apa-apa. Ini waktunya di mana engkau bisa melakukan ada banyak kreativitas. Tinggal mau ndak sih? Kalau hari ini Kak Wina tanya, siapa mau dipakai Tuhan gitu ya? Mungkin kita angkat tangan, aku gitu ya. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau bayar harga? Kita mulai tangannya mungkin bayar harga apa dulu? Coba hapus, uninstall Mobile Legends-mu. Ya jangan dong. Mungkin apa lagi? Coba kamu kurangi. Mungkin chatmu sama itu supaya kamu gak fokusmu gak ke situ aja, tapi kamu fokus ke Tuhan. Jangan dong. Kita mulai mengajukan kita kayak mengajak Tuhan tuh kong kali kong gitu ya. Jangan ini dong Tuhan, aku mau kok Tuhan ngelepasin, tapi jangan yang ini aja Tuhan, ini loh. Ya gak bisa kita dipakai Tuhan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, maka hari ini letakkan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Letakkan semuanya. Ayo, ini waktunya di mana masa-masa yang sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kak Wina percaya justru di masa-masa ini kita bisa menuai. Di mana masa-masa di tempat yang kelihatannya kita tidak bisa menuai, di situ kita akan lihat percepatan terjadi. Amin. Apakah 150 Army of God itu tidak akan terjadi karena masa corona ini? Pasti terjadi.
Kak Wina berkata, apakah 300 Eagle Kids itu? Kak Wina berkata, apakah itu gak terjadi? Pasti terjadi. Ketika gembala-gembala dari regional bilang, ayo sekalipun online, kita harus menjangkau. Gitu ya, menjangkau apa? Ya lewat ini, lewat share link ibadah. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin kau tahu teman-temanmu yang mungkin mereka hari ini tidak bisa ibadah, share dengan sengaja. Kemarin Kak Wina di share link ibadah gerejanya gitu ya, gantian Kak Wina share gitu ya. Kak Wina lihat, Kak Wina di share ibadah linknya, Kak Wina ganti. Ini Ci, tak bilang share ibadah GMS, langsung tak kasih gitu ya. GMS Church streaming gitu ya. Ayo, itu bisa menjangkau. Gak ada satu keadaan pun yang membuat kita tuh gak bisa melakukan apa-apa. Justru Tuhan itu mau melakukan yang namanya percepatan di tempat yang sepertinya kita gak bisa melakukan apa-apa. Yang di tempat sepertinya kita gak bisa berbuah. Justru disitulah Tuhan akan melakukan banyak hal besar di dalam kehidupanmu, di dalam studimu. Engkau yang mungkin mau kuliah, engkau yang mungkin hari ini mau cari pekerjaan. Aduh corona kayak gini gimana aku mau cari kerjaan. Bukankah kita punya Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah kita punya Tuhan yang sanggup membukakan pintu yang tertutup. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satu pun yang tutup. Itulah Tuhan yang kita kenal. Hari ini 2 poin. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, 1, tanggalkan kasutmu. Yang kedua, perjumpaan pribadi Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Datang dengan sengaja dengan Tuhan. Datang dengan sengaja kenal hatinya. Datang dengan sengaja, Tuhan apa maumu dalam kehidupanku. Dengan sengaja dengar-dengaran. Amin. Amin Army of God. Hari ini Kak Wina rindu gitu ya. Melihat kita ketika kita nanti selesai corona, Kak Wina percaya kita akan masuk di 150. Bukan ketika nanti kita kumpul di sini dan kita KKR. Justru di masa corona ini kita akan melihat 150 itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada enggak orang yang mau dipakai Tuhan untuk itu? Masa bisa Kak? Bisa. Kita lihat ada banyak hari ini di firman Tuhan orang-orang yang biasa. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Kalau hari ini kau berkata, aku biasa, aku gak tahu apa-apa. Aku minder, aku takut. Aku gak punya ini itu. Aku gak punya modal apa-apa. Tapi kalau kau bilang, Tuhan aku ini gak punya ini tapi aku mau. Kak Wina percaya Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan pakai engkau besar. Apa sih mimpimu? Apa sih yang kamu inginkan dalam kehidupanmu? Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Jangan tunggu selesai corona, tapi mulai hari ini. Ketika kau dengar ini firman Tuhan ini, detik ini engkau lakukan itu. Mari semua, Kak Wina mengajak setiap kita. Hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Sama-sama hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku punya ini yang hari ini susah banget tak lepaskan. Karena ya aku boring Tuhan kalau aku enggak main game. Terus apa lagi mungkin kalau aku misalnya enggak kayak gini, aku enggak punya teman Tuhan. Kalau aku enggak ikut-ikut temanku kayak status yang kayak gitu, teman-temanku akan jauh dari aku. Ada ketakutan-ketakutan di mana itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lebih menggandoli apa yang menyenangkan daging kita, apa yang menyenangkan orang lain daripada menyenangkan Tuhan. Kak Wina tulis di sini, perjumpaan pribadi itu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Perjumpaan pribadi bersama Tuhan itu mengubahkan seluruh kehidupan kita, mengubahkan karakter. Mungkin ada dosa yang hari ini susah banget. Aku suka bohong, mungkin ya. Terus apa lagi? Mungkin aku suka meso. Ada banyak hal yang mungkin hari ini susah banget sepertinya kita lepaskan. Tapi di dalam perjumpaan bersama Tuhan, semuanya Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupanmu. Semua Tuhan itu bisa ubahkan. Engkau yang mungkin hari ini berkata, kayaknya aku di masa-masa ini gak bisa melakukan apa-apa. Karena untuk makan aja susah Kak. Percayalah, Tuhan itu memelihara bunga di padang. Tuhan itu memelihara burungnya gak bekerja. Tuhan bilang kan, apalagi kita, anak-anak yang dikasihinya, masa sih kita dibiarkan meminta-minta? Mari semuanya, kalian yang ada di sana, sungguh-sungguh hari ini datang sama Tuhan. Kak Wina gak tahu kapan terakhir kali kau mungkin bisa menangis. Gak usah dibuat-buat tangisnya gitu. Kak Wina percaya kalau kau mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, kau gak perlu paksa air matamu, itu sudah keluar. Kapan terakhir kali
kali engkau merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan. Syakarabata karalabata. Syararabaralabaralabayaralabayaralabayaralabaya. Syararabaralabayaralabayaralabayaralabaya. Syakaralabayaralabaya. Shikarata karalabayaralabayaralabaya. Mari engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di dalam kamarmu, mungkin kau entah dimanapun kau berada hari ini, taruh tanganmu di dada, undang Roh Kudus hari ini, undang Dia masuk di dalam kehidupanmu, undang Dia untuk membersihkan setiap ranting-ranting yang mungkin itu yang kering, ranting-ranting yang gak perlu ada di dalam kehidupanmu, setiap sampah-sampah kotoran, izinkan Tuhan membersihkan itu. Syakarana mayara, syaralabayaralabayaralabayaralab, shikaralabayara takaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayar, syakaralabayaralabayaralabayar. Kami mau katakan Tuhan, keadaan tidak akan menghalangi kami Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu. Keadaan yang tidak baik tidak akan menghalangi kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Syakarana matakaralabayaralabayar. Yang pertama-pertama apa yang perlu kita lakukan? Tanggalkan apa yang hari ini menjadi berhala di dalam kehidupanmu. Tanggalkan apa yang menjadi kesukaanmu yang hari ini membuat Tuhan itu menjadi nomor kesekian di dalam kehidupanmu. Syakarana mayaralabayar. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, mari taruh tanganmu di dada, katakan ku berikan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hari ini engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di kamarmu, dimanapun hari ini engkau berada, engkau yang dengar firman ini, kalau engkau tahu firman ini berkata, itu aku Tuhan, itu aku yang sudah terlalu jauh dari Tuhan, itu aku yang selalu banyak alasan untuk dipakai Tuhan, itu aku yang selalu berkata gak bisa ini itu, ketika pemimpinku ngomong ini aku selalu cari alasan. Itu aku Tuhan. Ini waktunya di mana kita sama-sama datang hari ini, bukan cuma engkau, Wina juga hari ini. Kau berkata, mari Tuhan sekali lagi masuk di dalam kehidupanku, mari Tuhan koreksi hidupku, mari Tuhan selidiki hidupku. Tuhan, aku tahu kalau aku mengandalkan kekuatanku aku tidak mampu. Rasanya kalau aku lepaskan ini ada sesuatu yang hilang, ada rasa sakit sesak yang mungkin hari itu kayaknya no. Tapi hari ini kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupanmu, Roh Kudus itu yang akan memampukan engkau. Ini waktunya di mana engkau lihat itu percepatan terjadi. Bukankah ini tahun persatuan dan percepatan?
Kak Wina sangat percaya justru di tahun dimana mungkin hari ini sepertinya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi disinilah Tuhan itu mau lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Disinilah Tuhan itu akan buktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini kau mau lihat? Apa yang menjadi pergumulanmu? Ini waktunya letakkan di kaki Tuhan. Dan undang Roh Kudus, biar dia menjadi yang utama di dalam kehidupanmu. Dia menjadi terutama di dalam kehidupanmu. Bukan hobimu, bukan mimpimu. Apapun itu. Tapi Tuhan yang menjadi tempat terutama. Ketika kau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengutamakan setiap apa yang hari ini menjadi mimpi-mimpimu. Syakarana matakara. Kak Wina rindu berdoa buat setiap kalian yang mungkin hari ini merasa tidak punya harapan. Yang mungkin merasa hari ini, Tuhan aku tidak punya harapan lagi. Sampai kapan ini terjadi? Keadaan keluargaku yang kayak gini. Harusnya aku sudah bisa bekerja untuk membantu orang tuaku, tapi tidak bisa Tuhan. Keadaannya kayak gini. Ya apa Tuhan? Mungkin kita mulai merasa khawatir, mungkin kita mulai merasa takut. Hari ini Kak Wina rindu berdoa buat setiap kalian. Taruh tanganmu di dada, syarana matakara. Tuhan aku berdoa hari ini Tuhan. Buat setiap orang-orang muda Army of God hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa lihat mereka 24 jam, menjaga mereka 24 jam. Tapi Engkau Allah yang hari ini di tempat tergelap sekalipun Engkau mengetahui setiap kehidupan mereka. Engkau yang mengenal mereka Tuhan, bukankah Engkau yang menenun mereka? Bukankah Tuhan Yesus Engkau yang menyediakan masa depan di dalam kehidupan mereka? Apapun hari ini yang terjadi itu tidak akan menghalangi rencana Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Keadaan apapun hari ini yang mungkin Tuhan Yesus menghimpit, itu tidak akan menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan di tahun ini Tuhan Yesus, mereka akan melihat jawaban doa mereka. Mereka akan melihat bagaimana tangan Allah bekerja. Mereka akan melihat bahwa mereka menyembah Allah yang hidup. Tuhan akan buat perbedaan buat orang-orang yang percaya dengan orang-orang dunia. Tuhan akan buat perbedaan orang-orang yang berharap dengan orang-orang yang mungkin hari ini berharap dengan kekuatannya. Janji Tuhan itu terus digenapi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini tidak terjadi, besok, bulan depan, tahun depan, percayalah Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik untuk engkau dipakai Tuhan, untuk engkau dibawa tinggi. Syakarana matakara labaya. Bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh Jesus, sekali lagi katakan ku berikan. Yes, kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau berikan jiwa kami. Kami mau berikan setiap apa yang ada di tangan kami Tuhan. Syana mata karala bayara la bayara. Syarata karala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Syarara bayara la bayara. Oh Jesus, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, mulai hari ini hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami tahu Tuhan, mulai hari ini hidup kami Tuhan, hidup yang dibebaskan, hidup yang berkemenangan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Terus berbicara dalam kehidupan kami. Kau tahu Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Kau tidak pernah selesai di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah
hari ini berkat-berkat yang terbaik, sukacita surgawi yang melimpah-limpah Tuhan berikan di dalam keadaan, di dalam kehidupan. Apa yang hari ini kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Bahkan Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan membuat engkau hari ini menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Semua yang percayakan